warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita alhamdulillah ya pada pagi hari ini suatu nikmat biasa bisa mengenangkan wajah dari sahabat Bapak guru kita, para ulama kita, dan insyaallah harapan kita semoga nanti kita bisa berjumpa dalam perjalanan yang dijalankan. Selanjutnya Bapak yang sangat kita hormati yaitu Bapak Wakil Bupati. Dan alhamdulillah diwakili oleh teman saya satu komisi dengan beliau. Beliau adalah Ketua Komisi 3 dan saya Wakil Ketua. Walaupun Pak Wakil Bupati sempat hadir, saya pikir sama saja kapasitas beliau karena punya kewenangan yang luar biasa. Dan saya sendiri sudah merasakan bagaimana perjuangan beliau ini. Dan salah satu komisi yang paling aktif di DPRD Kabupaten Utara adalah Komisi 3, karena beliau inilah yang menafsodai, yang menjadi ketua. Sehingga di beberapa lini sektor kami sering sekali kami mengadakan kunjungan, ya termasuk dengan masalah-masalah yang ada di RSUD itu. Mungkin Bapak Ibu pernah perhatikan di RSUD itu, kalau di tempat-tempat tunggu itu pernah kami kritisi. Waktu pagi hari panas luar biasa datang dari timur menerpa, sehingga penjaga ataupun yang menunggu daripada saudaranya ataupun keluarganya yang sakit tidak betah di situ. Kami mengkritisi harus coba diperbaiki itu supaya nyaman tempat orang atau keluarga yang menjaga keluarganya yang sakit. Alhamdulillah sudah. Nah, hal-hal seperti itu luar biasa. Ini kelihayan ataupun begitu tanggapnya ketua daripada ketua Komisi 3. Banyak hal yang pernah kami lakukan dengan Pak Ketua ini. Makanya walaupun Pak Wakil sempat hadir, alhamdulillah beliau ini punya kapasitas luar biasa. Nanti dan insyaallah nanti beberapa kebijakan akan disampaikan nanti di dalam sambutan beliau. Dan insyaallah beliau ini sudah belajar jadi wakil bupati ini. Dan insyaallah periode yang akan datang beliau wakil bupatinya insyaallah. Minimal, bahkan beliau kalau tidak bisa wakil bupati, beliau bisa masuk di DPRD provinsi, karena beliau sudah tidak level lagi kalau cuma di kabupaten. Insyaallah beliau nanti di provinsi, maka beliau punya dapil termasuk untuk kepemimpinan insyaallah. Jadi itu daripada teman kami ini luar biasa. Insyaallah kita nanti sama-sama mendengarkan sambutannya nanti dengan berbagai kebijakan untuk mendapatkan bantuan atau apapun bentuknya nanti beliau akan sampaikan. Kita lupa juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh anak Bapak Satgas, sama-sama para wakil, Bapak Kepala Struktur, Bapak Kepala Desa, para ketua agama, ketua masyarakat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita atas izin rahmat Allah kita sempat berkumpul di tempat yang mulia ini di masjid ini dalam rangka kita memperingati sholat Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tentunya tercurahkan kepada saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allah dan Rasulullah Muhammad wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam banyak yang perlu disampaikan karena perlu hanya lebih mudah, tapi saya yakin jamaah Bapak ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Tidak terkesan dengan gempa, tidak terkesan dengan corona, selalu bikin acara yang wah di sini. Luar biasa Bapak ini. Dibanding maaf saja, bukan maksud banding-bandingkan, karena di sini selalu saya dapat undangan. Pasti acaranya selalu meriah. Luar biasa ini. Ini menunjukkan betapa kemajuan Lekopelung luar biasa, karena potensi daripada adik-adik kita sudah kelihatan sekali sekarang, karena sumber daya manusianya sudah kelihatan maju di sini. Karena saya lihat tadi ketua panitianya saja sudah mengerti yang berapa ya? Tiga itu luar biasa. Itu salah satunya yang luar biasa.
Maka di situ kelihatan sekali kalau sudah sumber dari manusia yang maju, maka kegiatan ataupun hal yang lain pun ikut maju. Maka dalam kesempatan ini dari penceramah saja ataupun dari sambutan sudah berapa sambutan, maka dan panjang lebar. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentunya sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kabus tadi, saya ingat tentang RPG, tentang program daripada pemerintah menangani pasca gempa ya. Untuk RPG ini ada komplain, memang bukan hanya di sini komplain. Masalah kenapa yang daftar susulan kok dikerjakan duluan, yang SK 2627 kok belum. Nah, untuk diketahui tentang SK 2627 itu sebelum saya dengan Pak Ketua Komisi ini sempat menjadi anggota pansus RPG untuk dari DPR dan kami sedikit banyak tahu tentang itu. Untuk diketahui bersama kenapa dia agak terlambat SK 2627 itu, karena masih adanya permasalahan dengan data anomali itu. Sebenarnya tidak ada masalah untuk wilayah kita, Kecamatan Ganjar ada masalah, Kayangan ada masalah. Cuma ada beberapa kecamatan yang komplain, tidak mau dia tanda tangan tentang penerima daripada anomali ini. Karena begini sedikit saya ceritakan kronologisnya. Sebenarnya yang menerima rumah RTG yang anomali itu harus dikembalikan dananya sebenarnya. Kami sendiri sudah pernah ke kementerian, bahkan ke BNP pusat. Wah, kalau sampai ada yang tidak berhak menerima dikembalikan. Tetapi dengan begitu susah dengan gigihnya pemerintah daerah memperjuangkan, dari mana mengembalikan? Bahkan rencana mau diproses hukum dan sebagainya. Saya keras waktu bertemu dengan BNPB. Kalau masyarakat itu proses hukum, masyarakat dikembalikan, BNPB dulu yang akan diproses. Karena apa? Beliau itu yang diluruskan. Maka dengan khawatir Pak Kadus tidak akan diapa-apakan. Cuma sekarang pusat menginginkan, sekarang tidak usah diproses, tidak usah dikembalikan. Kami minta dari pusat, minta data benar nggak orang-orang ini menerima. Apakah tidak salah sasaran ini uang saya? Begitulah kasarnya orang pusat. Jangan sampai dianggapnya dana ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu. Itu yang dikhawatirkan oleh pusat, sehingga dia minta sekedar bikin berita acara lah yang menerima rumah ini. Bikin berita acara, benar saya sudah dibangunkan rumah. Ini loh rumahnya, bikin foto, ada dokumennya. Lalu Pak Kadusnya mengiyakan bikin berita acaranya. Nah, inilah beberapa pihak khawatir masuk proses hukum, sehingga mereka agak lambat. Tapi setelah kami hearing dua komisi yang sama-sama kami hearing kemarin beberapa waktu yang lalu, baru dia beberapa kecamatan mau tanda tangan, sehingga sekarang tinggal proses saja. Yang jelas untuk SK 2627 pasti akan direalisasikan, cuma agak lambat. Cuma sekarang kita tergesa waktu. Kalau kami lambat kerjakan, maka mana yang ada dananya kerjakan dulu. Jangan khawatirlah yang SK 2627. Walaupun yang dikerjakan sekarang ini yang susulan, kita tidak tergesa dengan waktu. Jangan sampai lewat tenggang waktu itu maka akan ditarik kembali itu dana. Kalau tidak dikerjakan ditarik kembali. Sebaiknya maka kami mengambil suatu jalan terobosan. Udah, yang sudah ada anggaran jalankan saja dulu. Jangan sampai nanti karena keterlambatan kita semuanya jadi berapi. Intinya walaupun ini agak lambat yang SK 2627 itu pun dalam masa prosesnya pasti akan dikerjakan. Nah, ini gambarannya untuk RTG. Itu ya, mudah-mudahan nanti kalau kurang jelas, kurang apa bisa menemui kami, bisa ke saya, mungkin bisa ke Pak Ketua Komisi. Baik, selanjutnya khusus untuk program saya sendiri yang ada di, sebenarnya seandainya yang sering kesini nih, sudah pernah saya bawakan program, dan sekarang sudah ada nih, tapi sifatnya umum dulu. Nanti udah selesai kepentingan umumnya, baru saya ke kelompok-kelompok dan sebagainya. Begitu juga saya di atas kemarin. Saya selesaikan dulu rabatnya, ya baru dia ke kelompok-kelompok. Nah sekarang di sini terus terang karena kebutuhan ini memang jadi program prioritas daripada Kabupaten Lombok Utara, yaitu masalah air. Sehingga saya menganggarkan 400 juta pipa jurusan Salur Barat dengan Kota Belu. Rencana di beberapa pokok dipisahkan antara pipa di timur dengan di barat dengan sumber di berbeda, supaya aman airnya Salur Barat dengan Kota Belu. Ini sudah masuk di anggaran saya, sudah masuk di usulan, tinggal tunggu nanti si 400 juta itu Pak Kadus
Nanti itu program unggulan saya di sini. Kemudian ada juga, memang saya sudah mulai beberapa kelompok bengkel sudah masuk dalam usulan, ada beberapa kelompok bengkel. Nanti berikutnya kalau sudah ini jalan, maka akan susul dengan program berikutnya. Ada juga program yang sifatnya dana pribadi kemarin sudah jalan, mungkin karena ada saudara kita yang terisolir di dalam sana. Kebetulan ada jembatan yang ke barat itu dia rusak, jembatan darurat kemarin. Mereka lewat Pak Bahar yang mengusulkan Pak Dewan dari di Bandung, nggak udah pokoknya ya, berapa meter nanti kita ganti dia dengan besi baja. Nah ini besi bajanya insya Allah hari Senin akan datang. Itu ukurannya sudah 8 meter, nanti mungkin kali sekian besi baja. Nah ini mungkin program-program yang bisa mulai kita masuk di sini, Pak Kadus ya jamaah. Nanti program berikutnya saya kepingin, ingat pengusulan ini sebelum bulan 3 udah masuk ke kita. Karena sekarang dengan sistem SIPD ini kita harus masukkan usulan sebelum bulan 3. Maka kalau ingin masyarakat yang mau mengajukan proposal ataupun program lainnya lewat program aspirasi DPR secepatnya bila perlu datang ke rumah. Kalau memang merasa butuh silakan diundang, terbuka bagi masyarakat yang ingin mengajukan program dan sebagainya. Demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.